Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Indonesia dalam rangka memeriahkan 1 abad kemerdekaan memiliki visi dan misi, yaitu Indonesia Emas. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, generasi muda saat ini memiliki peran yang penting untuk dapat merealisasikan itu semua. Terutama pada generasi saat ini yang akan mendominasi pada masa kelak, yaitu Gen Z. Gen Z memiliki stereotip yang sangat buruk, yang dimana Gen Z ini dinilai memiliki suatu kecenderungan tingkah laku yang menurun daripada generasi-generasi sebelumnya. Berikut ini kita akan menjelaskan berbagai macam cara dan solusi untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada generasi Gen Z. Stereotip Gen Z menimbulkan adanya inovasi dan teknologi dinilai sebagai suatu permasalahan dan dimana pengembangan dan implementasi dari program tersebut tidak dijalankan dengan baik. Contohnya, mahasiswa dapat mengerjakan tugasnya melalui joki tugas, dan karena di era digitalisasi semua informasi dan perkembangan teknologi dengan mudah ditemui, maka dari itu meremehkan adanya pengerjaan tugas secara mandiri. Karena adanya inovasi dari era saat ini yaitu joki tugas dan ada platform AI dan dapat menyelesaikan itu semua, membuat keterampilan dan kreativitas dari mahasiswa untuk menangkap suatu ilmu dan mencari suatu pengetahuan itu kurang. Maka dari itu, solusi untuk permasalahan ini yaitu untuk pengerjaan setiap tugas tentunya para mahasiswa dan para peserta didik lainnya harus selalu konsisten terhadap materi yang akan dikerjakan dengan cara mengurangi penggunaan AI dalam penyelesaian suatu tugas. Bisa menggunakan referensi yang lebih formal ataupun resmi. Jadi, untuk mengatasi itu semua, Gen Z harus pintar-pintar dalam memfilter dan menggunakan inovasi dengan bijak. Dari cuplikan video yang sudah kita lihat di awal, curhatan di media sosial bisa berdampak positif jika kita menggunakannya secara bijak. Salah satunya, kita akan mendapatkan dukungan emosional dari teman ataupun orang yang belum kita kenal sekalipun. Kita akan merasa lebih lega karena curhatan itu kita luangkan ke media sosial. Tapi, tidak semua curhatan di media sosial berakhir dengan positif. Terkadang, berbagi terlalu banyak bisa membawa dampak negatif. Beberapa orang bisa saja memberikan komentar yang tidak membangun, bahkan menyakiti perasaan. Terlalu banyak curhat bisa membuka ruang untuk memunculnya komentar negatif, kritik yang tidak konstruktif, atau bahkan bullying. Selain itu, curhat di media sosial juga bisa merusak privasi kita. Cerita pribadi yang seharusnya hanya diketahui oleh orang terdekat bisa dengan mudah tersebar oleh publik tanpa kita sadari. Intinya, media sosial bisa menjadi sarana yang baik untuk berbagi perasaan, tetapi kita harus bijak dalam menggunakannya. Ingat, tidak semua yang kita rasakan harus diceritakan atau dibagikan ke dunia. Terkadang dukungan yang paling berarti datang dari percakapan tatap muka dengan orang-orang terdekat. Netizen sidik. Ya, netizen sidik ini merupakan pengguna internet yang sangat kritis. Mereka seringkali berkomentar dengan pendapat yang pedas dan sinis. Mereka seringkali membanding-bandingkan, mencari-cari kesalahan, dan kurang toleran akan pendapat orang lain. Dampak negatif dari netizen sidik ini yang pertama, dapat merusak reputasi orang lain. Komentar pedas yang dilontarkan oleh netizen ini dapat merusak nama baik seseorang yang mereka komentar. Komentar-komentar negatif dari mereka akan berdampak negatif pula kepada dunia sosial, sehingga akan memicu adanya konflik sosial. Intinya, kita semua memiliki perasaan. Kita semua adalah manusia yang satu sama lain saling membutuhkan. Jadi, jika kita menjadikan ucapan kita sebagai penyemangat orang lain, maka akan mendapatkan dampak positif dari media sosial. Mari kita menggunakan media sosial dengan lebih bijak lagi. Jangan jambi netizen sidigi, karena itu hanya akan merugikan satu sama lain. Ketiga ada teknik membaca SI3R. SI3R adalah metode yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan Nah, untuk mengatasi generasi Z yang tidak profesional saat presentasi, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, memberikan pelatihan keterampilan presentasi yang mencakup teknik komunikasi yang efektif. Yang kedua, mendorong siswa untuk mempersiapkan presentasi dengan baik, termasuk alat bantu visual untuk mendukung jalannya presentasi. Yang ketiga,
memberikan umpan balik yang mendukung setelah presentasi untuk membantu siswa lebih memahami materi yang telah disampaikan. Itu tadi solusi yang dapat diterapkan. Untuk mengatasi tantangan menjadi sibuk berorganisasi, penting untuk memprioritaskan kegiatan yang benar-benar mendukung tujuan pribadi atau karir jangka panjang kita, sehingga waktu yang digunakan lebih efisien. Tetapkan jadwal istirahat yang teratur untuk menghindari kelelahan fisik dan mental, serta jangan ragu untuk mengatakan tidak jika tugas itu melebihi kapasitas yang kita tanggungi. Lalu, dengan memanajemen waktu yang lebih baik, tetap bisa dijalankan tanpa mengorbankan kesehatan dan keseimbangan hidup. Pendidikan luar sekolah merupakan kunci efektif untuk mencetak generasi muda yang berkualitas. Dengan adanya mata kuliah pendidikan generasi muda telah membekali kami dengan sebidang pengetahuan dan keterampilan kepemudaan yang relevan, serta pengalaman melalui workshop maupun pelatihan. Kami siap menjadi agen perubahan yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa.